Halo teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Agustin, Nenden Ristiani, dan Anggun Nurpadilah. Kami akan menjelaskan mengenai kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Adapun sub pembahasannya, yang pertama yaitu mengenai pengertian masalah, yang kedua ada jenis-jenis masalah belajar, yang ketiga mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar, yang keempat ada faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam pembelajaran. Selanjutnya ada upaya pengentasan masalah belajar. Dan materi yang terakhir yaitu upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu mengenai pengertian masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Kemudian juga ada pengertian masalah belajar. Masalah belajar ini adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah itu dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami keterlambatan akademik, kecepatan dalam belajar, sangat lambat dalam belajar, kemudian kurangnya motivasi belajar, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, dan yang terakhir yaitu sering tidak sekolah. Kemudian ada menurut modul diagnostik, kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Beberapa ciri-ciri tingkah lakunya yaitu merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar. Antara lain yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Contohnya seperti pemurung, mudah tersinggung, dan pemarah. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Dalam faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal, kemudian ada faktor eksternal. Untuk faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan fisiologis. Untuk psikologis itu seperti intelijensi, bakat, dan motivasi. Kemudian untuk faktor fisiologis yaitu seperti gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar. Kemudian yang faktor eksternal itu ada faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, kemudian ada faktor dari keluarga, dan yang terakhir yaitu faktor dari lingkungan masyarakat. Ada dari faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah itu seperti dalam metode mengajarnya. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, hubungan guru dengan guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan, antar guru dengan siswa, dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, yaitu alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian dalam faktor keluarga itu seperti keadaan ekonomi keluarga siswa, kemudian hubungan antar sesama anggota keluarga, kemudian yang terakhir yaitu tuntutan orang. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat ini yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV dan VCD, PlayStation, dan sebagainya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nenden Ristiani. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab munculnya masalah dalam pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua, ada faktor sosial, yang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling itu banyak
akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik. Sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Yang ketiga, ada faktor kejiwaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi dari peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Yang keempat, faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang sempurna atau normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Dan yang terakhir, faktor kependidikan. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah adalah salah satu contoh dari faktor-faktor penyebab masalah dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Materi selanjutnya mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, dari segi guru. Misalnya, guru mendapatkan kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Lalu, selain itu, kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua, dari segi kurikulum. Misalnya, isi kurikulum yang padat itu akan menyulitkan guru untuk mencapai target yang hendak dicapainya. Lalu, kurikulum yang sering berubah membuat guru sulit menjalankannya di sekolah. Dan masih banyak contoh lagi dari segi kurikulum ini. Yang ketiga, dari segi peserta didik. Contoh masalahnya adalah minat baca, motivasi belajar, dan daya nalar dari peserta didik itu relatif rendah. Lalu, kemandirian dan strategi belajar itu kurang baik, dan masih banyak lagi contoh masalahnya. Yang keempat, dari segi manajerial. Contoh masalahnya yaitu pelatihan meningkatkan mutu guru belum sepenuhnya merata. Lalu, supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas belum optimal, dan masih banyak masalah-masalah lagi dari segi manajerial ini. Yang kelima, dari segi orang tua. Contoh masalahnya yaitu banyaknya orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya, lalu tingginya harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya, dan masih banyak lagi. Yang keenam, dari segi pemerintah. Misalnya, kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan di sekolah. Lalu, adanya intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Lalu yang terakhir, dari segi lingkungan atau masyarakat. Contoh masalahnya yaitu lingkungan masyarakat kurang kondusif mendukung suasana belajar, lalu pendidikan agama juga kurang memadai, dan masih banyak lagi masalah-masalah dari segi lingkungan atau masyarakat ini. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anggun Nurfadilah. Upaya pengentasan masalah belajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno, yaitu yang pertama yaitu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar menurut Prayitno yaitu menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan, memberikan hadiah atau penguatan dan hukuman bila perlu, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Prestasi belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha atau bahkan kerja keras. Yang kelima, layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Dari segi guru, pertama, guru harus menguasai kompetensi guru. Kedua, guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru. Ketiga, guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru. Keempat, guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Dari segi siswa, pertama, siswa harus meningkatkan minat baca.
Kedua, siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Ketiga, selektif dalam menggunakan teknologi. Dari segi kurikulum, merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Dari segi manajerial, peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Dari segi orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Dari segi pemerintah, perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Dari segi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar seperti mengontrol penggunaan internet untuk pelajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.